Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Juniman Silalahi, di channel YouTube Education. Di video ini, saya akan membahas tentang penyelesaian soal defleksi balok akibat beban rata dan beban terpusat dengan metode beban kedua. Jangan lupa subscribe, beri komen, dan ikuti terus update video terbaru berikutnya. Terima kasih. Baik, kita bahas penyelesaian soal defleksi balok dengan metode beban kedua. Soal berikut ini merupakan balok sederhana dengan beban kombinasi, yaitu beban rata tidak penuh dengan beban terpusat P 10 kN, Q-nya tadi 5 kN per meter panjang. Kita diminta untuk menentukan sudut kemiringan defleksi atau theta di titik A dan di titik B, serta delta C dan delta D. Penyelesaian, kita tetapkan dulu reaksi tumpuan yang terjadi di tumpuan A dan di tumpuan B. Untuk menentukan RA dan RB, kita gunakan persamaan statika. Dari persamaan statika ini, sigma MB sama dengan 0 dan sigma MA sama dengan 0, dan didapatkan RA sebesar 11,667 kN dan RB 8,33 kN. Selanjutnya kita hitung momen di setiap titik, dalam hal ini titik A, titik C, titik D, dan titik B. Momen di titik A itu 0 karena tumpuannya sendi. Kemudian momen di titik C adalah RA kali 2 dikurang Q-nya ini kali 2 kali 1, dapatkan 13,334. Momen di titik D, RA dikali 4 dikurang Q kali 2 kali 3, ya, sehingga didapatkan hasilnya 16,668 kN/meter. Selanjutnya kita lukiskan diagram momen. Kita lukiskan diagram momen ini, lalu kita beri tumpuan di ujung balok ini, balok dengan beban momen lentur yang kita lukiskan tadi. Kalau beban ini, momen ini kita jadikan sebagai beban yang kedua. Oleh karena itu disebut dengan metode beban kedua. Kita anggap ditumpu oleh sendi dan rol. Langkah yang kita lakukan adalah, karena bidang momen lentur ini tidak beraturan, maka kita buat beraturan dengan cara kita bagi bidangnya menjadi 4 bidang. Ini bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Masing-masing bidang kita hitung luasnya pertama, dan kita tentukan jarak masing-masing bidang ini terhadap tumpuan, yaitu terhadap tumpuan A misalnya 1,25, terus bidang 1 ini terhadap tumpuan B 4,75. Demikian seterusnya untuk bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Jadi jarak-jarak ini semuanya sudah kita tentukan lebih awal.
Kemudian kita hitung masing-masing luas 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini dengan rumusan sesuai dengan bentuk bidangnya, maka didapatkan masing-masing bidang itu luasnya ini. Kita jumlahkan totalnya 64,449. Selanjutnya kita gunakan persamaan statika untuk mendapatkan reaksi di tumpuan A dan reaksi di tumpuan B akibat beban kedua, beban luas bidang momen reduksi ini sebagai beban. Kita gunakan persamaan statika pertama, sigma MB sama dengan 0, theta A dikali 6 dikurangi dengan luas bidang 1, ini dia sudah kita cari titik beratnya, dikali 4,75 dikurang dengan luas bidang 2, 26,68 ini dikali jaraknya ke tumpuan B yaitu 3 meter dikurangi luas bidang 3 kali jaraknya 2,67 dan dikurangi luas bidang 4 kali jaraknya 1,33. Nah, ini uraiannya sama dengan 0. Kita sederhanakan, maka didapatkan theta A 32,588. Selanjutnya kita tinjau sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi semua gaya-gaya yang ada di sini diarahkan ke titik A. Mulai gaya pertama min theta B dikali 6 ditambah luas bidang 1 dikali jaraknya 1,25 ditambah luas bidang 2 jaraknya 3 ditambah luas bidang 3 dikali jaraknya 3,33 dan luas bidang 4 dikali jaraknya 4,67. Ini persamaannya. Kemudian kita sederhanakan, diperolehlah theta B sebesar 31,86. Untuk mengontrol hasil dari perhitungan theta dapat dilihat bahwa jumlah total beban momen reduksi ini sebesar 64,449 harus sama dengan reaksi yaitu theta A dan theta B. Jadi kalau kita jumlahkan theta A ditambah theta B itu sama dengan 64,449, berarti hasilnya benar terkontrol. Lanjut ke delta. Untuk menghitung delta di titik C tidak lain adalah momen di titik C akibat beban kedua. Nah, berarti delta C sama dengan theta A dikali 2 dikurang luas bidang 1 dikali jaraknya ke titik C sebesar 0,75. Kita dapatkanlah delta C 51,84. Sedangkan delta D tidak adalah momen lentur di titik D akibat beban kedua. Maka penyelesaiannya theta A dikali 4 dikurang luas bidang 1 kali jaraknya ke titik D itu 2,75, kemudian dikurang luas bidang 2 dikali jaraknya ke titik D 1 dan luas bidang 3 dikali jaraknya ke titik D 0,67. Maka ini persamaannya
didapatkanlah delta D sebesar 52,57. Demikian pembahasan defleksi balok akibat beban kombinasi dengan metode beban kedua pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.